ثم إلى آله وأصحابه ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والآئمة الراشدين وشيخنا ومعلمنا ووالدينا وأمواتنا أجمعين خصوصا إلى العالم العلامة السيد محمد بن علي المالكي الحسني وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وجميع تلامذته بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤتي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم ويعافيهم على تلك النية على ما نبي سلفنا الصالح سيد النبي وآل النبي سر أسر صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحبه والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata berkat limpahan taufik hidayah inayahnya lah kita sebertaan dapat berkumpul di tempat yang mulia di rumah daripada rumah-rumah Allah di kesempatan yang mulia yaitu kesempatan kita beribadah melakukan salat fardu berjamaah, membaca zikir-zikir dan wirid-wirid lainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan sedikit mengkaji daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah-mudahan terkumpullah dua hal yang sebagaimana diwasiatkan oleh al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Kata beliau, kaji dan gawi. Kaji dan gawi. Kaji maksudnya apa? Kajilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian lakukan gawi. Maksudnya apa? Amalkanlah ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan kita menghimpunkan dua hal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada pembahasan tentang fadlul ghani syakir wal faqiris sabir. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa jami'i masyayikhihi wa jami'i talamidati fid darin amin ila an qala fadlul ghani syakir wal faqiris sabir. Keutamaan orang kaya yang asyakir, orang kaya yang bersyukur, dan wal faqiris sabir, keutamaan orang yang fakir lagi dia sabar. Amin syarafi hadil ummah al-Muhammadiyah, daripada
setengah kemuliaan umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna al-fadla wa thawaba yashmalu al-ghaniy syakir wal faqir sabir. Bahwasanya keutamaan dan pahala di sisi Allah itu demikian juga meliputi akan orang kaya yang syakir, yang bersyukur, dan orang fakir yang sabir, yang sabarnya. Nah, dijelaskan setelah ini seperti apa itu gambaran orang kaya yang syukur. Apakah cukup dengan alhamdulillah kah? Nah, fa'amal ghaniyu, adapun orang yang kaya yang disebutkan asyakir, yang sifat orang kaya itu adalah orang kaya yang bersyukur, itu seperti apa? Yaitu fabi infaqihi as-sakhi wa ihsanihi ila ikhwani. Yang pertama, dia menginfakkan, memberikan, membantu, mengeluarkan sebagian hartanya, wa ihsanihi, dan dia bertindak baik, positif, hal-hal yang membantu, ila ikhwanihi, kepada saudaranya yang seiman. Nah, jadi yang pertama, lebih utama kita salurkan harta kita itu kepada orang-orang yang beriman dahulu, saudara kita yang seiman. Kemudian sebelumnya lagi seiman dan ada kerabat lebih dahulu. Karena di situ kata para ulama ada dua keutamaan. Yang pertama ada pahala sedekah, yang kedua ada pahala silaturahim. Hanya orang-orang beriman yang lain, tetangga yang dekat, hanya yang jauh. Keluarga dahulu urutannya, hanya tetangga yang dekat-dekat, hanya yang jauh-jauh. Kemudian apa? Dia juga yuqridu hada wa yajburu kasra hada. Dengan hartanya itu ia memberikan pinjaman kepada orang lain dan membantu mengatasi kesulitannya. Nah, ada orang berhutang misalnya, dihutanginya, ada orang kesulitan, dibantunya. Nah, ini ciri-ciri tanda-tanda orang kaya yang syakir nih, yang akan mendapatkan pahala dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddu daina hada, kemudian ia membiarkan hutang. Maksudnya bila ada orang berhutang lawan sidin nih, ternyata sidin nih ya sudah, sidin ku ikhlaskan sudah. Nah, sudah sidin akan menghutangi pulang, sekalinya sidin mengikhlaskan pulang, memberiakan. Nah, ini luar biasa keutamaannya. Wa yabdhulu fi sabilil Islam wa nusratid din, dan sidin orang yang kaya ini mengorbankan hartanya itu di jalan Islam. Maksudnya maknanya luas. Wa nusratid din, dan membela agama, bukan hanya dalam peperangan. Membela agama itu termasuk dalam hal mencerdaskan umat dalam dunia pendidikan misalnya. Dengan hartanya orang kaya itu memberikan sumbangan, bantuan hartanya itu kepada lembaga-lembaga pendidikan misalnya, untuk kemajuan supaya orang-orang yang kada mampu sekolahannya. Ini termasuk fisabilil Islam. Bila ada orang garing diobati akan sidin misalnya, sehingga orang garing itu nya kalau obat, termasuk fisabilil Islam. Wa nusratid din, dan membela agama. Nah, jadi maknanya luas membela agama tadi. Di antaranya berjuang untuk mencerdaskan umat. Wa musa'ayatil mujahidin, dan membantu perjuangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, sama artinya maknanya luas. Mujahidin bukan hanya orang yang berperang di medan perang membawa senjata,
itu sudah pasti. Di luar itu juga maknanya luas, termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Islam, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengajarkan ajarannya Rasulullah SAW, mengenalkan kepada masyarakat luas ajarannya baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang kaya tadi menyalurkan hartanya kepada orang-orang tersebut, dibuatlah lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang sabar, orang yang kaya lagi bersyukur. Jadi tidak cukup sekalinya dengan alhamdulillah aja. Alhamdulillah bagus, tapi belum cukup. Nah, alhamdulillah sekalinya kadahakun mengeluarkan hartanya, maka luar biasa lah. Di antaranya menjelaskan guru kita itu, guru ulun Al-Habib Husain bin Alwi bin Aqil, dia menjelaskan harta itu karena fi yaumil hisab, pada hari kiamat akan mendapatkan dua pertanyaan yang amat sulit. Dua pertanyaan yang amat sulit. Yang pertama, min aina wajadta wa ila aina anfaqta. Yang pertama, dari mana engkau dapatkan harta itu? Yang kedua, engkau kemanakan harta itu? Wah, ini dua pertanyaan yang amat sulit kena hari kiamat. Fi yaumil hisab lebih tepatnya. Terkecuali kata para ulama, ila ayakuna hakadha wa hakadha wa hakadha. Terkecuali orang kaya yang senantiasa mendermakan hartanya itu. Nah, maka orang yang seperti ini dia terlepas dari kesulitan itu. Maka luar biasa fadilahnya, keutamaannya, sir rahasianya di balik orang yang dermawan itu. Di antaranya sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ulama besar dari kelahiran daerah Suriah. Sidin berkisah, menukil dalam sebuah kitabnya Imam Ibnu Qudamah dari jalur riwayatnya Ibnu Jauzi. Riwayatnya jalurnya dari Ibnu Jauzi. Disebutkan dia sedang menceritakan ada seorang perempuan keturunan Rasulullah SAW, seorang syarifah ya kita, keturunannya Rasulullah, berisi suami, berisi anak-anak yang masih halus. Singkat cerita, sang suami ini meninggal, akhirnya ia menjadi perempuan single parent ya kita, janda, dan harus menghidupi anak-anaknya yang masih halus-halus. Berusaha ke situ kemari sang syarifah perempuan ini, ternyata tidak membuahkan hasil. Pupus sudah harapan di kampung halaman, berusaha. Anak meminta supan karena di kampung halaman orang kenal lawaninya. Akhirnya keluar dari kampung halamannya, ke kampung orang lain. Nah, di situ ada yang kenal lawaninya dan keluarganya. Akhirnya di situnya sudah berusaha juga, anak-anaknya sudah nangis kelaparan, sudah kada makan. Akhirnya anak-anaknya ini diletakkan di masjid untuk beristirahat. Sidin berusaha, sang perempuan, sang syarifah keturunannya Rasulullah SAW, berusaha ke situ kemari, sama masih belum membuahkan hasil juga. Mau kada mau Sidin terpaksa dalam keadaan darurat meminta bantuan Sidin. Karena dalam Islam meminta-minta itu kada boleh. Dalam hadis itu disebutkan suhtan,
Hari kiamat karena menipis muhanya nih, tipis. Karena saking malunya itu bila orang meminta-minta lalu dijadikan profesi sebagai peminta-minta. Nah ini kada dibolehkan dalam Islam. Suhtan tuh dulu guru ulun artikan haram hukumnya. Dosa artinya terkecualinya dalam keadaan yang darurat, sangat darurat sudah. Hanya dibolehkan. Tapi mungkin ada darurat diulah profesinya sebagai meminta-minta. Nah ini kada dibenarkan dalam Islam. Nah sang perempuan tadi Syarifah tadi sudah berusaha ke situ kemari, kada meminta, cuma kada membuahkan hasil. Sedangkan anaknya sudah kelaparan sudah di masjid. Mau kada mau Sidin meminta bantuan. Awalnya Sidin meminta bantuan ada tatamu seorang pemuka agama Islam. Artinya seagama nih. Minta bantuan, wahai Syekh, ulun seorang perempuan keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta bantuan karena anak-anak ulun masih halus. Sudah kelaparan, sudah berusaha ke situ, diceritakanlah. Kata Syekh tadi, apa buktinya Anda ini seorang keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sang perempuan tadi ada kaum menjawabnya, karena ada yang kenal lawan inya di situ. Seandainya di kampung halamannya, inya itu si fulan dapat menjadi saksi. Tapi di sini kada ada yang tahu lawan insiden ini. Akhirnya menyerahlah sang perempuan Syarifah tadi. Kada jadi minta bantuan lawan pemuka agama tadi. Berlalulah sini. Akhirnya ketemu lagi lawan seorang yang beragama non muslim. Seorang kalau pada hilaf ulun seorang yang majusi. Majusi itu menyembah api. Akhirnya awalnya sang perempuan Syarifah ini sungkan juga minta bantuan karena non muslim, tapi mau kada mau sudah. Ternyata seorang majusi ini baiknya. Ya apa keperluan sampean ulun bantu. Dikisahkan anak-anak yang masih halus kelaparan sudah di masjid. Akhirnya oleh sang majusi ini dibawa ke rumahnya. Anak-anaknya sekalian dibawa ke rumah, diberikan hidangan, makanan, jamuan, pakaian yang layak, diberikan tempat beristirahat. Senang sang perempuan Syarifah tadi dapat bantuan tadi dari seorang majusi. Ternyata berlalu waktu, sang pemuka agama tadi yang Islam tadi seorang muslim mimpi di dalam tidurnya itu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya itu Sidin pada posisi di padang mahsyar pada hari kiamat kisahnya. Mimpinya akhirnya Sidin ini, ya Rasulullah ini minta syafaat nih, minta bantuan. Kata Rasulullah, apa buktinya? Ikam ni umatku, apa buktinya? Nah, lalu terkajut sama muka agama nih, tabangun langsung mengerti isyaratnya apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Rasul minta bukti juga. Wah, terkajut Sidin sama muka agama nih. Terkajut, tabangun, langsung Sidin keluar mencari perempuan yang Syarifah tadi. Ke situ kamari mencari. Betakun, ada kamu lihat perempuannya. Diarahkan oleh orang lain, itulah di rumah seorang non muslim, seorang majusi. Datang ke rumah situ, ketok pintu Sidin, pemuka agama itu. Seorang syekh tadi. Diketuk, dibuka. Wahai fulan, serahkanlah perempuan tadi itu kepadaku, biar aku yang merawatnya. Oh kada, dia majusi ini. Kada usah, aku aja kan. Kalau pian berkenan oleh sang syekh tadi diberikan uang berapa dinar supaya Hakun menyerahkan lawan Sidin. Kata majusi, ketahuilah, apa yang kamu lihat
Di dalam mimpimu itu aku juga melihat dia Majusi. Wah, luar biasa. Akhirnya Majusi tadi tidak mau menyerahkan perempuan Syarifah tadi. Akhirnya singkat cerita sang Majusi ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berkat sifatnya yang dermawan tadi, mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Nah, jadi itu termasuk sir rahasia di balik orang yang bersifat dermawan tadi. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada cukup dengan mengucapkan alhamdulillah tadi, harus ada pengorbanan dengan hartanya. Kemudian wa amal faqir, adapun orang fakir tadi yang ia mendapatkan pahala dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, itu fakir yang seperti apa? Fa bi sabrihi wa qanaatihi wa ridahu ma'a tawaffuri dawa'i syarri 'indahu minal hiqdi wal hasadi wat tama' wal i'tiradi wal qalaq. Dia dengan kesabarannya, sang fakir ini mendapatkan kemuliaan dan pahala yang besar itu dengan kesabarannya. Wa qanaatihi, dan sifat qanaahnya. Sifat qanaah itu menerima apa yang ada. Itu qanaah. Makanya dalam riwayat disebutkan al-qana'atu kanzun la yafna. Harta yang tidak akan pernah habis. Qana'ah. Karena ia selalu mensyukuri apa yang ada dan menikmati apa yang ada. Orang yang seperti ini lebih bahagia biasanya ketimbang orang yang ada, berada tapi ia kadang mensyukuri apa yang ada. Selalu mencari yang kadada. Kadang mau menikmati akhirnya. Nah, dengan qanaah dan ridhonya juga, ridhonya apa yang sudah Allah tetapkan untuknya sebagai orang yang fakir, yang miskin, ridhonya. Sudah berusaha juga, bagawi juga yang halal, tapi memang sudah ia sadar inilah sudah bagiannya rezeki yang ia dapatkan dari Allah. Lalu ia sabar, qanaah dan ridho. Nah, yang fakir seperti ini bersamaan di saat yang sama sebenarnya ia juga merasakan hal-hal yang sebenarnya bisa membuatnya itu berbuat jahat. Ya kah? Karena dengan kefakirannya ia sangat berpeluang untuk berbuat jahat, daripada hiqid misalnya sifat dengki, wal hasad dan hasud, iri, wat tama dan loba rakus, wal i'tiradi wal qalaq, dan dia bersifat gelisahnya. Nah, padahal kan di saat yang sama ia merasakan hal-hal yang tadi, tapi ia hindari yang semua itu. Untuk hikit kada, ditolaknya sifat hikit tadi, dengki tadi, hasud, iri, ditolaknya juga. Padahal ia berpeluang untuk melakukan itu, tapi ia ditolaknya tadi. Dengan ia sabar, ridha dan qanaah. Wartikabil muharramat minas sariqah, dan ia juga didorong supaya berbuat yang haram seperti mencuri misalnya. Ya kan? Karena dituntutnya fakir keadaannya, miskinnya. Dituntut mencuri, tapi ia kadang melakukannya. Karena ia tadi ridha, sabar dan qanaah tadi, menghindari yang artinya mencuri tadi. Wariba, dan melakukan riba, wal khida, dan melakukan penipuan, dihindarinya juga. Waqi amwalin nasi bil batil wa ghairi dzalik, dan memakan harta-harta orang lain dengan cara yang batil, yang salah dan lain sebagainya. Nah, dihindarinya semua itu, ditolaknya, dihindarinya dan dijauhinya. Wa yahtamilu annahu taraka abwab dunya wa hawal wusula wa nafas al-fuhula, dan tentunya sudah berusaha mengetuk berbagai macam pintu usaha sudah, dari siang sampai sore,
mengeras keringat kita, membanting tulang, bersaing, berkompetisi lawan orang-orang yang lain. Walakinnahu lam yuflih wa lam yanjah, akan tapi ia memang tidak berhasil, tidak sukses di bidang itu. Kama huwal musyahadu minal waqi'in natiqil mahsus, bagaimana yang telah disaksikan, yang terjadi, yang seakan-akan kejadian itu berbicara dan dapat dirasakan. Kita melihat orang ada olah begawi mulai pagi sampai sore misalnya. Contohlah, anggaplah seorang kuli bangunan misalnya, mulai pagi sampai sore membanting tulang, menguras keringat luar biasa. Tapi sepanjang hayatnya ya kayak itu keadaannya. Contoh misalnya aja, fakam minal fuqara'i lam yuqassiru fil akhdi bil asbab. Berapa banyak, kata mu'allif, orang yang fakir yang mereka itu lam yuqassiru, bukan orang yang malas mereka karena fakir itu, rajin dalam berusaha itu, rajin mereka, bukan orang yang malas. Badalu wus'ahum wa atba'u fikrahum, mereka mengupayakan usaha mereka dan pikiran mereka, bahkan sudah berpikir macam-macam strategi, sudah berusaha. Fikrahum fil ihtiyar tadi, dalam mencari, berusaha. Faba'u bil fashali wa su'il hal, akan tapi endingnya tetap mereka itu mengalami kegagalan dan keadaan yang tidak mereka inginkan. Ya tadi, dalam kefakiran, kemiskinan. Akan tapi mereka tetap dengan hal ending yang seperti itu, mereka tetap tadi ridha, sabar dan qanaah. Nah, maka fahaula'i basyarahum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bisyaratin tu'awwiduhum ma fatahum. Maka mereka-mereka yang seperti ini, orang yang fakir, yang miskin tadi, yang mereka ridha, qanaah, dan mereka sabar setelah mereka sudah berusaha, berupaya, maka mereka ini kan, kata Malik, mendapatkan kabar gembira yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bibisyarat, dengan kabar gembira. Jadi kada seoteng kabar gembiranya, bisyarat banyak yang menggantikan apa yang telah hilang dari mereka. Wa tajma'u lahum ma dhahaba anhum, dan akan menghimpun apa yang telah hilang dari mereka, usia mereka, usaha mereka. Wa tajburu khatirahum al-munkasir, dan akan mengobati hati mereka yang hancur fid dunya, di dunia ini, bi khairil akhirah, dengan kebaikan akhirat yang kekal, yang abadi. Mungkin di dunia hancur hatinya, dihinakan oleh orang lain, dipandang sebelah mata karena ia fakir, miskin tadi. Tapi ia orang yang sabar, yang qanaah, yang ridha akan semua ketetapan Allah itu, maka dia akan mendapatkan bi khairil akhirah, dengan kebaikan akhirat, kata Rasul. Lianna Allah Ta'ala akramu min an yajma' alaihim khasaratain wa yut'isahum marratain. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha agung, adalah zat yang paling mulia, maha dermawan, yang tidak akan menghimpunkan kepada mereka itu dua kerugian, dan tidak akan membuat mereka itu terpuruk dua kali. Cukup di dunia saja, di akhirat mereka akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan akhirat, dan itu lebih abadi, lebih baik jauh, bukan bandingannya dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Walidzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu, kata Rasul, aku tuh melihat, aku pernah melihat, diberikan kesempatan oleh Allah, fil jannah, melihat keadaan surga nih. Fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara, maka aku melihat kebanyakan penghuninya, kata Rasul, di surga ini, yaitu orang-orang yang fakir tadi.
orang yang fakir. Dengan catatan orang yang fakir yang sabar, yang ridha dan qanaah, yang mereka itu enggan untuk meminta-minta. Bahkan mereka itu menjaga iffah mereka. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sebagian orang mengira mereka ini orang sugih, orang berduit, potongannya nih, karena iffahnya, menjaga harga dirinya. Padahal orang sakit juga, pas-pasan juga hidupnya, cuma hanya menjaga akan harga dirinya. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Kemudian wa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala hal tadruna awwala man yadkhulul jannah min khalqillahi azza wa jalla. Kata Rasul, apakah kalian mengetahui orang yang pertama kali masuk akan surga daripada makhluk-makhluk Allah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasul menjawab, al-fuqara'u al-muhajirun alladhina tusaddu bihimul ath-thughur. Tusaddu bihimus thughur. Yaitu kata Rasul, orang-orang yang akan awal-awal lebih dahulu masuk surga itu adalah orang-orang fakir. Orang-orang muhajirun di antaranya. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, harta mereka, keluarga mereka untuk menjaga keimanan mereka. Yang mana mereka itu akan menjaga agama Allah. Wa tuttaqa bihimul makari, dan mereka akan loyal terhadap agama Allah itu. Wa yamutu ahaduhum hajatu fi sadrihi la yastati'u laha qada, dan mereka itu akan meninggal wafat sedangkan hajat mereka itu masih ada di hati mereka, artinya belum tercapai. Meninggal dalam keadaan hajat mereka itu masih ada di dalam dada mereka. Fayaqulu Allah azza wa jalla liman yasha'u min malaikati uqtuhum fahayyuhum. Allah pun berfirman kepada para malaikatnya, datangi mereka, kata Allah, sambut mereka dan seperti tamu terhormat, kata Allah. Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menyambut para fuqara al-muhajirin tadi. Fataqulul malaika, malaikat pun berkata, Rabbana nahnu sukkanu sama'ik wa khiyaratuk min khalqik. Kami ini orang-orang penduduk langit, ya Allah, orang-orang pilihanmu. Ini bukan berarti malaikat membangkang perintah Allah, kada. Tapi mereka itu supaya jelas menegaskan keberadaan orang-orang fuqara ini seperti apa kedudukannya. Kata Allah kemudian, innahum kanu ibadan. Mereka itu adalah dahulu di dunia hamba-hambaku yang ya'budunani, yang menyembah akan aku dan tidak mensyirikkan akan aku. Wa tusaddu bihimus thughur, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjaga agama Allah dan loyal terhadap agama Allah. Wa yamutu ahadun, mereka itu meninggal dalam keadaan di hati mereka, di dada mereka itu masih ada hajat yang belum tercapai. Nah, kemudian Rasul menjelaskan, fata'tihimul malaikat, malaikat pun mendatangi mereka dan menyambut di pintu-pintu surga dengan perkataan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Keselamatan untuk sekalian terhadap apa yang telah kalian sabar terhadapnya, dan mereka, kalian akan mendapatkan selamat, mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kemampuan kita sabar, syukur, qanaah, ridha akan semua yang Allah tetapkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang perlu sampaikan. Belum salah khilaf, mohon maaf, enggak ada manfaatnya. Barakah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tayyibun barakan fi ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.